Sudah, Mas. Baik. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Kepada Bapak, Ibu, Saudara peserta pelatihan daring budidaya tanaman secara hidroponik untuk mempersiapkan diri mengikuti acara pelatihan. Acara akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pemateri kita, Bapak Yazid Abdul Rahman. Dan yang terhormat trainer kita, Mas Ahmad Faik. Dan yang kami hormati, Bapak, Ibu, dan Saudara peserta pelatihan diklat online budidaya tanaman secara hidroponik. Dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara pelatihan online budidaya tanaman secara hidroponik pada hari Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2021 untuk dimulai. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Setian Wibisono. Saya sedang berkuliah di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, dan insya Allah pada pagi ini akan membersamai teman-teman di sini sebagai moderator. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara, perkenankanlah saya untuk membacakan acara atau susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, dan acara yang kedua adalah penyampaian materi dari Bapak Yazid Abdul Rahman, dan yang ketiga simulasi bersama trainer kita, Mas Ahmad Faik, dan yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan yang selanjutnya ada kuis, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, alangkah lebih baiknya kita untuk memulai acara pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Mohon kepada operator untuk share screen PowerPoint-nya. Untuk memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Yazid Abdul Rahman, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Bapak Yazid Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 9 September tahun 1090, pendidikan terakhir S1 Program Studi Pemulihan Tanaman, jurusan Budidaya Pertanian UGM, pekerjaan Departemen Perencanaan Riset Indonesia Fertilizer Research Institute PT Pupuk Indonesia, alamat Apartemen Permata Eksekutif Jakarta Barat, pengalaman penangkaran benih padi, cabai, dan jagung hibrida, uji multilokasi produk riset pupuk organik hayati, majemuk makro dan mikro, formulasi nutrisi hidroponik Pusri Hidro, proyek manajemen riset budidaya padi Kabupaten Merauke, proyek peningkatan bahan organik tanah, dan inovasi-inovasi tingkat nasional seperti TKMPN, BUMN, Millennial Summit, dan lain-lainnya. Langsung saja untuk CV dari trainer kita, yaitu Mas Ahmad Faik Mahfuz, tempat dan tanggal lahir Bekasi 6 Maret tahun 2000, pendidikan terakhir SMA, dan sekarang sedang menempuh kuliah di Agroteknologi UMY, alamat Perumahan Muslim Darussalam 1, Gamping, Sleman. Pengalaman anggota BEM FP UMY tahun 2018 sampai 2019, pelatihan hidroponik Casa Farm, dan budidaya tanaman hidroponik. Langsung saja untuk acara penyampaian materi, seluruhnya acara saya silakan bagi narasumber. Bapak Yazid Abdul Rahman.
Monggo kepada Bapak Yazid Abdurrahman. Tes, apakah suara saya jelas, Mas Wawan? Jelas, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Wawan, untuk kesempatan di pagi hari ini. Baik, kita langsung ke materi. Nah, perkenankan saya untuk memberikan informasi atau pengalaman terkait dengan hidroponik. Mungkin dari rekan-rekan sekalian sudah tahu ya, sudah mengenal apa itu hidroponik, dan mungkin ada rekan-rekan yang lain yang belum mengenal jauh terkait dengan hidroponik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk lebih mengenal apa itu hidroponik dan bagaimana terkait dengan teknik budidayanya seperti itu. Nah, hidroponik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Hydro yang artinya air, serta ponos yang artinya daya atau mengerjakan. Sehingga secara umum hidroponik merupakan budidaya tanaman atau bercocok tanam menggunakan media air. Namun, air yang digunakan di sini merupakan air nutrisi khusus untuk hidroponik, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, mengapa dengan hidroponik? Ada beberapa alasan yang mendukung terkait dengan budidaya hidroponik tersebut. Yang pertama, khusus untuk beberapa kalangan yang tidak memiliki lahan untuk bertani. Pupuk dan air lebih efisien dan efektif dalam budidaya hidroponik ini. Yang ketiga, tenaga kerja yang diperlukan lebih sedikit karena tidak perlu pengolahan lahan, tidak perlu mencangkul, seperti itu. Yang selanjutnya, lingkungan kerja juga lebih bersih karena kita tidak menggunakan media tanah. Untuk produksi tanaman pun persatuan luas juga lebih banyak. Ini mendukung dengan konsep intensifikasi. Dan yang terakhir, dapat menanam tanaman di lokasi yang tidak mungkin atau sulit ditanami. Misalkan untuk tanaman-tanaman seperti stroberi, seperti selada-selada itu dapat ditanam di dataran rendah, diatur agar kondisi cahaya, kondisi kelembapan, suhu semua dapat kita kontrol sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang? Yang pertama tentu air. Yang kedua adalah oksigen, ini terkait dengan proses respirasi atau fotosintesis tanaman. Yang selanjutnya cahaya, ini baik cahaya yang alami dari sinar matahari atau cahaya sintetik dari grow light. Nah, selanjutnya adalah nutrisi itu sendiri, baik itu makro, mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun ada satu faktor yang dibutuhkan oleh tanaman selain 4 faktor tersebut, yaitu kasih sayang. Karena tanaman itu apabila sudah tersedia air, oksigen, cahaya, nutrisi, jika tidak diperhatikan, jika tidak dirawat, tentu pertumbuhannya tidak akan optimal. Sehingga panennya pun tidak dapat mendapat seperti target yang kita inginkan. Nah, untuk terkait dengan hidroponik ini perlu mengetahui dasar-dasar. Dasar-dasar apa sih yang perlu dipelajari agar kita dapat membudidayakan tanaman secara hidroponik. Yang pertama terkait dengan media tanam, sistem hidroponik itu sendiri, dan nutrisi tanaman. 3 hal pokok ini yang akan coba saya sampaikan, coba saya bagi ke rekan-rekan sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Nah, yang pertama, terkait dengan media tanam, hidroponik ini tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan menggunakan air. Namun, selain air tersebut, kita juga menggunakan beberapa media lain, tetapi kita gunakan untuk media semai maupun sebagai penopang tanaman agar tanaman dapat tumbuh tegak. Nah, jenis media tanam ada 2, organik dan non-organik. Untuk media tanam yang organik ini ada beberapa jenis seperti arang sekam, serbuk gergaji, sabut kelapa, akar pakis, dan gambut. Untuk non-organik ada seperti rock wool, clay granular atau hidroton, pasir, batu apung, batu bata. Nah, tentu kedua jenis organik dan non-organik terkait dengan media tanam ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya.
Untuk yang organik, ini harganya relatif lebih murah, seperti itu. Dan cenderung dapat mendukung mikroba-mikroba untuk hidup di media tersebut. Tetapi kelemahannya adalah dari segi tingkat sterilnya serta media ini tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, seperti itu. Berbeda dengan yang non organik. Ini dapat digunakan beberapa kali dengan beberapa treatment yang tentu kita harus lakukan, serta dari segi ketahanan dari media tersebut juga cenderung bagus. Namun harga dari media non organik ini tentu lebih mahal daripada yang organik, seperti itu. Nah, kita lanjut terkait dengan sistem hidroponik. Ada beberapa sistem yang berkembang ya saat ini, seperti rakit apung, drip system, sistem DFT, Dutch bucket, sistem NFT, wick system, dan yang terakhir vertiminaponik. Nah, beberapa sistem ini akan coba saya jelaskan satu-satu. Yang pertama terkait dengan rakit apung. Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana karena hanya menggunakan prinsip penggenangan. Akar tanaman diberi genangan air dan nutrisi secara terus-menerus. Oksigen diberikan menggunakan aerator melalui air stone yang diletakkan di dalam air, atau juga air dapat disirkulasikan dengan pompa untuk mendapatkan oksigen. Nah, bahan yang dibutuhkan seperti bak atau wadah air nutrisi, lembaran styrofoam, aerator atau pompa. Nah, ini contoh konsep atau gambaran dari rakit apung sebenarnya sudah banyak beredar juga di internet ya. Jadi beberapa konsep yang penting di sini adalah penyediaan dari oksigen, nutrisi, serta penopang dari netpot atau tanaman tersebut. Jadi untuk papan styrofoam ini dapat menyesuaikan dari ketinggian air nutrisi yang kita berikan. Oke. Nah, ini sebelah kanan ini contoh dari penerapan sistem rakit apung. Kelebihan dari sistem rakit apung adalah tanaman mendapatkan suplai air dan nutrisi secara terus-menerus. Tentu akan lebih hemat air dan nutrisi. Untuk biaya relatif lebih murah dan perawatannya ringan karena tidak perlu menyiram. Nah, selanjutnya terkait dengan sistem sumbu atau wick system. Ini juga termasuk sistem yang sangat sederhana, di mana prinsip membutuhkan sumbu yang menghubungkan antara nutrisi dengan media tanam. Prinsip kerjanya mirip-mirip dengan cara kerja kompor minyak tanah menggunakan gaya kapilaritas. Untuk sumbu sendiri kita rekomendasikan dapat menggunakan kain flanel karena kain tersebut mempunyai tingkat kapilaritas yang cukup tinggi sehingga sangat bagus dan direkomendasikan untuk sistem sumbu atau wick system ini. Oke, selanjutnya terkait dengan sistem tetes atau drip system. Prinsipnya menggunakan atau memberikan air dan nutrisi dalam bentuk tetesan secara terus-menerus atau menggunakan jadwal dengan timer. Tetesan diarahkan tepat pada perakaran tanaman sehingga dapat langsung terserap oleh tanaman tersebut. Sama halnya dengan menyiram tanaman, hanya saja ini lebih otomatis seperti itu. Nah, namun nutrisi yang kita berikan itu tidak kembali ke tandon. Jadi harus diperhitungkan dengan baik agar nutrisi yang kita berikan itu tidak terbuang sia-sia. Harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Nah, ini adalah contoh penerapan dari sistem tetes di sebelah kiri ini. Contoh penerapan pada tanaman tomat beef, dan yang sebelah kanan ini pada melon golden. Lanjut kita ke sistem NFT atau nutrient film teknik, di mana akar tanaman diberikan aliran nutrisi dangkal atau tipis secara tersirkulasi, sehingga memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Nah, di dalam sistem ini menggunakan pompa untuk melakukan sirkulasi tersebut. Biaya investasi untuk sistem ini agak mahal di awal, akan tetapi nanti akan menunjukkan hasil pertumbuhan yang maksimal. Namun,
tidak cocok untuk daerah yang sering mati lampu atau mati listrik ya. Karena posisi dari sirkulasi air nutrisi itu membutuhkan pompa. Jadi ketika mati listrik, pompa mati, maka di pipa-pipa hidroponik itu air nutrisi akan cenderung hilang. Nah, ini adalah contoh gambaran konsep dari NFT ya. Diatur dengan kemiringan sekitar 4-5%, tidak boleh terlalu miring, tidak boleh terlalu landai. Kalau terlalu landai, nutrisi dalam air akan semakin banyak terserap oleh tanaman dan ujung-ujungnya tanaman yang berada di outlet itu akan mendapatkan nutrisi yang paling rendah. Untuk yang kemiringan yang ekstrim itu yang akan berdampak ke tanaman yang berada di ujung atau inlet. Dia akan tidak cukup waktu dalam menyerap air maupun nutrisi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah sistem Dutch bucket. Ini sebenarnya pengembangan dari sistem drip. Jadi mirip kita meneteskan air nutrisi ke perakaran tanaman, tetapi ini kita belikan lagi airnya ke tandon, kita sirkulasi sehingga ada potensi efisiensi di sini. Nah, pemberian larutan nutrisi ini sama tersirkulasi, jadi tidak ada air dan nutrisi yang terbuang. Membutuhkan media tanam yang tidak larut dalam air dan juga tidak menyumbat pompa serta tidak mempengaruhi kandungan nutrisi. Biasanya untuk media tanam yang digunakan dalam sistem ini bisa menggunakan hidroton atau batu-batu yang tidak berujung seperti batu bata yang dibentuk bulat atau batu-batu kali seperti itu. Karena ini media tersebut hanya digunakan membantu tanaman untuk tumbuh tegak. Nah, ini cocok untuk tanaman sayuran buah yang berumur panjang seperti tomat, melon, terong seperti itu. Nah, ini contoh sebelah kiri ini kita tanam tomat cherry dan sebelah kanan ini contoh penerapan sistem Dutch bucket untuk tanaman terong ini seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan sistem vertiminaponik atau ini biasa disebut juga aquaponik. Kombinasi budidaya tanaman dengan ikan yang memanfaatkan siklus nitrogen. Cocok untuk tanaman sayuran daun ya terutama yang ingin mendapatkan sayuran yang organik. Nah, siklus nitrogen sendiri coba saya jelaskan secara singkat. Jadi dari ikan-ikan yang kita pelihara tersebut akan menghasilkan sisa metabolisme berupa amonia. Nah, amonia tersebut yang akan diproses oleh bakteri seperti bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter yang menjadi nitrit dan akhirnya menjadi nitrat. Nah, ion yang dapat diserap oleh tanaman itu ada dua bentuk, yaitu amonia dan nitrat, tetapi yang paling banyak dibutuhkan proporsinya yaitu dalam bentuk nitrat. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh tanaman yang kita kelola atau kita budidaya secara vertiminaponik tersebut. Jadi saling menguntungkan. Nutrisi itu diperoleh dari ikan, sedangkan ikan dapat tumbuh berkembang dengan baik karena airnya itu istilahnya dilakukan filter atau filtrasi oleh tanaman tersebut. Kayak gitu. Nah, ini contoh konsep juga untuk vertiminaponik. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah sistem DFT atau Deep Flow Teknik. Ini merupakan pengembangan dari sistem NFT, jadi agak-agak mirip ya, mirip tetapi di dalam perpipaan itu dijaga agar masih ada potensi atau ada airnya seperti itu. Karena ini dirancang untuk mengantisipasi kondisi yang sering mati listrik. Seperti itu. Walau listrik mati, itu tetap ada genangan air nutrisi sedalam 1,5 sampai 2 cm sehingga aman bagi tanaman.
Nah, ini contoh beberapa sistem DFT yang kita instalasi di kebun percobaan atau unit riset di Pupuk Sriwijaya pada waktu itu. Kita coba terapkan di dalam greenhouse dan di luar greenhouse, seperti itu. Nah, kita beranjak ke materi dasar terkait dengan nutrisi tanaman. Nutrisi tanaman dapat kita golongkan ke 3 kategori utama, yaitu makro primer yang terdiri dari nitrogen, fosfor, dan potasium atau kalium. Yang kedua adalah makro sekunder yang terdiri dari kalsium, magnesium, dan sulfur. Yang terakhir adalah mikronutrien. Ini tetap dibutuhkan oleh tanaman tetapi jumlahnya kecil, yang terdiri dari besi, mangan, zinc, tembaga, boron, molibdenum, dan klorin. Selain 3 jenis ini, 3 kategori ini, sebenarnya ada satu lagi yang akhir-akhir ini sudah mulai banyak dikembangkan dan diteliti, yaitu beneficial nutrien. Yang masuk ke kategori beneficial nutrien adalah unsur silika. Nah, itu termasuk unsur yang mulai banyak dikembangkan dan yang banyak diformulasikan ke produk-produk pupuk karena akan berdampak ke kekuatan dari tanaman tersebut untuk menghadapi stres terhadap lingkungan maupun gangguan hama penyakit. Nah, di dalam kaitannya dengan hidroponik, tentu kita perlu mengenal apa itu EC dan TDS. EC atau elektrokonduktivitas merupakan dapat menginterpretasikan kepekatan unsur hara dalam larutan. Semakin pekat larutan, maka semakin besar pengantaran aliran listrik dari kation dan anion ke anode dan katode EC meter yang kita gunakan, sehingga EC semakin tinggi. Yang kedua, total zat padat terlarut atau TDS, total dissolved solid, adalah suatu ukuran kandungan kombinasi dari semua zat-zat baik itu anorganik maupun organik yang terdapat di dalam suatu cairan. Untuk EC sendiri itu satuannya milisiemens per centimeter, sedangkan yang TDS ini satuannya ppm atau part per million. Nah, ini contoh dari beberapa tanaman ya. Beberapa tanaman tentu memiliki rentang ppm dan EC yang berbeda-beda. Karena ini disesuaikan dengan kebutuhan tanaman ya, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Contoh pada tanaman selada, ini cuma membutuhkan sedikit rentang nutrisinya, sekitar 560 sampai 840 ppm, sedangkan ada yang tinggi juga nih, cabai. Ini sampai 2450 ppm karena umurnya juga lebih panjang dan cabai ini menghasilkan buah, sedangkan yang selada ini hanya kita ambil daunnya saja, seperti itu. Nah, selain itu kita juga perlu memahami terkait dengan parameter pH, karena pH berdampak pada ketersediaan unsur hara makro dan mikro serta daya serap tanaman terhadap nutrisi tersebut. Ini di sebelah kanan ini dapat dilihat terkait dengan diagram dari pH tersebut. Untuk pH di hidroponik itu kita rekomendasikan sekitar 5,5 sampai 6,5. Ketika pH air itu lebih dari 6,5 atau ke arah basa atau tinggi, maka ketersediaan dari unsur hara mikro itu tidak akan tersedia. Sedangkan sebaliknya ya, ketika pH itu menunjukkan di bawah 5 atau 5,5, itu akan bersifat asam dan akan berpengaruh ke ketersediaan unsur hara makro. Nah, kita coba masuk ke bagaimana meracik nutrisi hidroponik. Ini sekilas saja ya. Saat ini sebenarnya dari rekan-rekan sekalian sudah bisa ya mencoba untuk membuat nutrisi sendiri. Itu kita bisa menggunakan perhitungan di Excel, bisa berbasis di Excel-nya dari Word atau Wageningen University, atau menggunakan contoh aplikasi ini, aplikasi Hydrobody.
di aplikasi ini kita dapat mengetahui nutrisi yang akan kita gunakan. Tetapi kita harus mengetahui unsur-unsur atau elemen-elemen yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi nanti di target konsentrasi ini kita isikan masing-masing elemen yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita isikan, lalu kita di bagian bahan baku, kita isikan juga bahan baku yang akan kita gunakan. Contohnya kita menggunakan MKP atau ZA atau KNO3 seperti dan seterusnya untuk memperoleh target konsentrasi ini. Nah, nanti dari aplikasi ini akan ditunjukkan stok A itu butuh bahan apa aja, berapa gram, stok B itu berapa aja untuk masing-masing bahan-bahan tersebut seperti itu. Nah, tetapi karena ini untuk skala rumah tangga, kami menyarankan agar dapat menggunakan nutrisi-nutrisi yang sudah tersedia di pasaran karena sekarang sudah banyak ya. Nah, salah satu alternatif nutrisi AB mix yang sudah beredar, contohnya seperti hydropusi atau pusri hydro, ini menggunakan konsep yang sama yaitu AB mix, di mana konsep ini memisahkan garam-garam tertentu, terutama yang mengandung kalsium itu tidak boleh tercampur dengan garam-garam yang mengandung fosfat, potasium dan sulfat seperti itu. Karena ketika garam-garam tersebut tercampur dalam suatu larutan dalam konsentrasi yang tinggi akan membentuk endapan. Sehingga aplikasi dari AB mix itu dilakukan di konsentrasi rendah. Biasanya pada umumnya ada juga rekomendasinya 5 mili A, 5 mili B dicampur di 1 liter air seperti itu. Nah, contoh untuk aplikasi AB mix dengan mudah sebenarnya ini coba kita susun ya, sudah kita susun berdasarkan nutrisi pusri hydro tersebut, masing-masing tanaman, usia panennya dan maksimal ppm-nya. Contoh ya di sawi ini. Di sawi ini kita kasih 2 dosis penggunaan. Basisnya ppm atau pelarutan. Nah, untuk pemberiannya ini masing-masing per minggu dan akan terus meningkat karena seiring dengan pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, contoh kalau misalkan rekan-rekan itu mempunyai alat TDS, EC, pH atau temperatur meter seperti yang di sebelah kiri ini, bisa langsung dites. Sudah sesuai belum ppm-nya 700 ppm belum? Kalau belum tinggal ditambahkan aja stok A sekian, stok B sekian. Dikira-kira yang penting yang A dan B itu sama volumenya sampai tercapai 700 ppm seperti itu. Nah, kalau nggak punya alat tersebut itu bisa juga menggunakan perbandingan kelarutan yang ada di bawahnya ini. Misalkan untuk mendapatkan 700 ppm itu rekan-rekan dapat melarutkan 20 mili A dan 20 mili B dalam 10 liter air. Itu akan mendapatkan konsentrasi nutrisi dalam larutan tersebut sekitar 700 ppm. Seperti itu. Oke, baik sekian dari saya terkait dengan pengantar ya, dasar-dasar dari hidroponik. Untuk kesempatan dan waktunya saya kembalikan ke Mas Wawan. Silahkan Mas Wawan. Mas Wawan monitor.
Cek. Baik, terima kasih kepada Mas Yazid Abdurrahman yang telah menyampaikan materi. Mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan untuk kali ini. Akan kami buka 3 penanya terlebih dahulu. Dan nantinya untuk penanya terbaik akan mendapatkan sedikit hadiah dari panitia. Silakan kepada teman-teman peserta pelatihan yang ingin bertanya kepada pemateri kita, dipersilakan. Bisa dengan raise hand terlebih dahulu, nanti terus open mic dan atau juga bisa lewat kolom chat. Begitu. Silakan kepada peserta pelatihan jika ada yang ingin bertanya. Oke. Sudah ada yang raise hand. Kepada Mas Ihsan Bahtiar, bisa open mic atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Mas. Kan biasanya itu kalau pembuatan aquaponik itu kan, hidroponik kan, kalau di perkampungan saya itu cuman pakai pralon, terus nanti ditempelkan di tembok-tembok itu untuk mengecek nutrisi atau memberikan nutrisi yang tepat itu nantinya seperti apa ya? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Mas Bahtiar yang telah bertanya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Mas Yazid Abdurrahman sambil menunggu pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Bahtiar ya tadi ya, atau Ihsan tadi. Ihsan Bahtiar ya. Nah, untuk mungkin bisa kita diskusi aja ya terkait dengan aplikasi hidroponik di daerah Mas Ihsan Bahtiar tadi menggunakan pipa-pipa pralon ya yang ditempelkan di tembok. Nah, apakah nutrisi yang diaplikasikan di pipa tersebut apakah disirkulasi ataukah hanya diam di pipa-pipa tersebut, Mas Bahtiar? Mohon konfirmasinya. Kalau di sini biasanya cuma di ujung sama ujung itu ditutup dengan tutup pralon biasa itu. Jadi nggak ada kayak misalnya airnya kurang juga cuma ditambahi pakai manual, jadi pakai ember atau cuma dikasih gayung gitu. Jadi nggak ada sirkulasi untuk memutarkan air gitu, Mas. Oke, jadi memang tergolong mungkin itu masuknya sebenarnya di weak system juga ya, masuk juga. Nah, kalau saran dari saya ya, kalau saran dari saya untuk pengecekan nutrisi itu bisa dilakukan itu setiap 2-3 hari sekali di jadi tanamannya atau disisakan satu lubang di ujung itu untuk pengecekan nutrisi. Dilakukan pengecekan nutrisi. Nah, untuk air yang disiram itu seharusnya kita preparasi dulu target dari nutrisinya. Contoh yang tadi itu misalkan di umur minggu pertama itu kita mau targetkan 700 ppm untuk tanaman pakcoy ini. Nah, kita siapkan dulu di ember itu 700 ppm. Kita siapkan dulu. Jadi memang kita rekomendasikan ada peralatan minimal TDS meter untuk mengetahui secara cepat berapa sih kadar nutrisi yang akan kita berikan. Seperti itu, Mas Ihsan Bahtiar. Untuk TDS meter yang dapat digunakan sebenarnya sudah banyak pilihannya ya. Minimal kalau tidak salah pernah dapat itu paling murah sekitar 100.000, 100 sampai 120 itu sudah bisalah digunakan untuk skala perumahan seperti itu. Silahkan jika masih ada tanggapan atau ingin diperjelas lagi, Mas Ihsan Bahtiar. Kalau misalnya kan sebelum kita memberikan air itu nanti kita campurkan dulu itu langsung bisa enggak ya Mas? Jadi kan kita buat medianya dulu berupa pralon tadi. Ya. Terus sebelum kita airnya kita masukin itu nanti
sekalian kita ceknya itu di luar itu nanti pengaruh nggak untuk ke media tanamnya? Kalau misalkan di dalam air, di dalam pipanya itu sudah ada air nutrisi sebelumnya ya. Nah, itu perlu dicek juga. Jadi kita cek di air nutrisi yang sebelumnya, kita cek ya, kita cek berapa nutrisinya, terus kita tambahkan kan yang 700 ppm tadi misalkan, itu tambahkan ke pipa pralon. Kita tunggu dulu karena dia kan tidak tersirkulasi ya. Kita tunggu dulu sekitar 10 menit, 5 sampai 10 menit, kita tes lagi tuh di pipa pralonnya. Kita tes lagi apakah sudah di rentang misalkan targetnya 700. Ya naik turunnya misalkan di 680 sampai 730 di rentang itu sudah bisa kita terapkan seperti itu. Karena memang nutrisi ini merupakan yang paling krusial juga Mas Ihsan Bahtiar agar pertumbuhan tanaman juga optimal seperti itu. Baik Mas, terima kasih ya atas jawabannya. Siap. Terima kasih. Oh, ada yang bertanya lewat kolom chat Mas. Biar saya bacakan terlebih dahulu. Dari Mas Zainal. Pertanyaan pertama, untuk analisis usaha taninya seperti apa ya Mas? Dan yang kedua, jenis hidroponik yang paling menguntungkan yang mana? Yang terakhir, kalau misal dicek ppm berlebih, terus diberi perlakuan bagaimana ya Mas? Monggo pada Mas Yazid Abdurrahman. Oke, yang pertama dulu ya terkait dengan analisa usaha tani untuk sebentar. Untuk analisa usaha taninya ya. Untuk analisa usaha tani ini tergantung dengan target kita. Nah, target pasar kita seperti apa? Ini juga terkait dengan pertanyaan kedua ya, jenis hidroponik yang paling menguntungkan. Target pasar kita, misalkan kita untuk berbudidaya ini untuk komersil ya, untuk kita jual. Apakah kita menjualnya itu untuk skala kenalan-kenalan kita atau secara online, atau kita sudah mempunyai kerjasama dengan pihak-pihak off-taker seperti itu. Nah, itu akan berdampak di analisa usaha taninya. Tapi sebagai gambaran ya, sebagai gambaran apabila kita ingin menerapkan sistem hidroponik NFT yang ada di skala rumah, itu paling tidak membutuhkan modal sekitar 1,5 sampai 2 juta. Itu untuk panjang atau jumlah net pot itu sekitar 40-an seperti itu. Nah, itu modal yang perlu disiapkan, tetapi itu hanya modal di awal karena NFT ini akan lebih panjang masa pakainya seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan secara skala rumah tangga bisa juga seperti itu. Nah, jenis hidroponik yang paling menguntungkan jika kita sudah mengarah ke komersil, rekomendasi yang dapat kita terapkan yaitu dengan NFT atau rakit apung. Tetapi NFT yang kita terapkan sistemnya ini bukan bertingkat, bukan bertingkat ya, bukan bertingkat, tetapi berjejer. Kita jejer beberapa pipa pralon, kita jejerkan dengan menerapkan teknologi atau sistem NFT atau DFT tersebut. Ada juga jika modal kita terbatas, kita juga bisa menerapkan rakit apung tadi seperti itu. Tetapi dari segi pertumbuhan itu akan sedikit berbeda karena dari segi supply beberapa faktor tadi ya, itu lebih tercukupi yang NFT dan DFT seperti itu. Nah, kalau misal dicek ya ppm-nya berlebih nih, terus pelakuannya apa? Kita cek di pipa ada 2 yang penting ya, kita harus cek ppm. Kita cek di pipa dan di tandon. Kita cek deviasinya berapa. Nah, ketika ppm berlebih, tentu kita cukup menambahkan air baku saja. Seperti itu. Jika ppm-nya target kita 700, ternyata kita cek itu sampai ke level 900, ya cukup kita tambah air bakunya saja.
kita tunggu tersirkulasi, kita cek lagi apakah dia sudah turun atau belum. Seperti itu, Mas Zainal ya. Baik, bagaimana Mas Zainal? Apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik. Kita lanjut terlebih dahulu untuk pertanyaan yang selanjutnya. Dari Helmi Nur Ihsan. Kak mau tanya, kalau pemberian nutrisi untuk tumbuhan yang dipanen sayuran daun dengan sayuran buah, apakah sama atau berbeda? Terima kasih Kak. Monggo kepada Mas Yazid. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya tiap tanaman itu mempunyai kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Jadi misalkan sayuran daun dengan sayuran buah tentu berbeda itu kebutuhan tanamannya untuk nutrisi tersebut. Nah, di dalam jenis sayuran daun pun antara selada dan kailan atau dengan kangkung misalkan, atau di buah itu antara melon dengan tomat itu sebenarnya berbeda juga kebutuhannya. Seperti itu. Nah, inti yang dapat ditarik di sini adalah ketika sayuran daun itu biasanya kita melakukan formulasi itu lebih cenderung banyak komposisinya di unsur N dan P, seperti itu. N dan P serta beberapa unsur hara mikro, tetapi tidak terlalu dominan. Tetapi untuk yang sayuran buah ya, sayuran buah yang ada menghasilkan sampai ke generatif itu lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi karena beberapa fase juga bertahap dari vegetatif generatif. Di vegetatif generatif pun sebenarnya nutrisinya juga berbeda. Ketika kita memberikan nutrisi sayuran buah di vegetatif, itu kita cenderungnya memberikan nutrisi-nutrisi yang support ke pertumbuhan, misalkan batang, daun, seperti itu lebih ke N dan P tadi. Tetapi ketika sudah ke fase generatif, kita supportnya sudah sampai ke hara-hara makro sekunder sampai ke mikro juga, seperti itu. Seperti contohnya ketika kita menanam sayuran cabai. Nah, itu di dalam nutrisi kita juga butuh support dari dari unsur hara seperti Ca seperti itu, terus Cu untuk berdampak ke tingkat kepedasan juga, seperti itu. Jadi memang berbeda-beda. Bisa nutrisi sayuran daun diaplikasikan untuk sayuran buah, tetapi nanti pertumbuhan buahnya juga tidak akan maksimal, seperti itu. Terus untuk langsung tambah ya, ini ada satu lagi pertanyaan, sumber air lebih baik dari sumur atau bisa air pump? Karena kan ini berpengaruh juga dengan pH air. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan ya sumur sama air pump itu kita lebih merekomendasikan ke sumur, karena kadang di air pump itu ada kandungan ini klorinnya juga. Kayak gitu, itu sangat berdampak ke tanaman karena tadi klorin itu memang dibutuhkan oleh tanaman, tetapi dari segi kuantitasnya juga tidak tinggi seperti itu. Nah, lebih baik pakai yang dari sumur. Kalau misalkan dari sumur tersebut mungkin tidak terlalu jernih atau kondisinya kurang, itu bisa diendapkan selama semalam seperti itu. Nah, itu tadi pentingnya kita mempunyai alat TDS meter, kita bisa cek nih air bakunya. Untuk air baku yang kita dapat rekomendasikan bisa di sekitar 100 ppm. Kalau lebih dari itu akan berdampak ke rasio komposisi atau rasio nutrisi yang kita berikan, seperti itu. Seperti itu, Mas Wawan. Baik, Mas. Mungkin untuk sesi pertanyaan kita akan tuntaskan sampai pertanyaan yang terakhir ini ya. Oke.
untuk selanjutnya, ada tambahan dari Mbak Helmi tadi, Mas. Oh, Mas sudah Helmi tadi. tadi. Sudah Sudah. sekalian. Nah, terkait dengan air Baik. baku. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Galaxy J7 Code mau nanya, Kak, misal kita udah di skala rumahan, terus kita mau naikin ke skala industri, nah itu yang paling sulit untuk jalannya apa ya, Mas? Atau di manajemen barang, manajemen tim, manajemen nutrisi, atau di marketing, atau juga branding. Dan mohon solusinya, Mas, agar kita bisa meminimalisir kegagalan. Terima kasih. Mohon kepada Mas Yazid. Oke, untuk kita dari skala rumahan kita mencoba untuk melakukan scale up ya, scale up ke merintis ke komersil. Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita mencoba untuk membentuk branding kita, marketing kita. Kita mencoba untuk membentuk branding kita mencoba membuka jalur atau akses pasar kita melalui promosi-promosi seperti itu. Ketika kita mencoba untuk membuka market tersebut, paralel kita mencoba untuk melakukan scale up dari kapasitas produksi kita. Jadi ketika kita sudah melakukan ke arah marketing tersebut, kita kan sudah melakukan pemetaan juga nih dari kebutuhan pasar yang dapat kita suplai itu berapa, potensi pasar kita tuh berapa. Nah, dengan kapasitas produksi sekarang itu bisa dibandingkan tuh, kita bisa melakukan peningkatan sampai ke berapa persen. Nah, ketika dari pangsa pasar itu sudah terjamin, kita sudah dapat, kita sudah pegang, ini dapat kita paralel naikkan tuh skala produksinya seperti itu. Nah, nanti ketika dari skala produksi dan dari segi pangsa pasarnya itu sudah tercukupi, maksudnya sudah balance ya, seluruh produksi kita dapat di off-take. Nah, itu nanti baru bergeser ke manajemen tim dan manajemen nutrisi. Karena kita pengen kan dari segi HPP atau biaya produksi tanaman kita kan rendah. Tentu kita berusaha untuk mengatur tim kita, terus mengatur manajemen nutrisi kita supaya dilakukan automatisasi. Jadi lebih sedikit tenaga kerjanya juga seperti itu. Itu tahapannya dari marketing mencoba untuk memetakan pangsa pasar, terus kita pendekatan ke skala produksinya seperti apa, baru yang terakhir di manajemen tim dan nutrisi atau teknologi tadi seperti itu. Baik. Bagaimana Mas Tahuluda? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang ingin disampaikan kembali? Oke, saya rasa cukup ya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Cahya. Assalamualaikum. Kak, saya mau tanya. Saya dulu pernah menanam bibit cabai dengan hidroponik, tetapi lama-kelamaan ada banyak hamanya. Hal ini bisa disebabkan karena apa ya, Kak? Terima kasih. Monggo kepada Mas Yazid. Waalaikumsalam. Nah, untuk hama tersebut mungkin karena hama itu jenisnya banyak ya, perlu kita identifikasi tuh hamanya apa. Seperti itu, hama atau penyakit. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di cabai itu biasanya yang paling banyak menyerang untuk hama itu seperti kutu-kutuan. Itu di pertumbuhan awal seperti itu. Kutu-kutuan. Terus kalau dari segi penyakit ada layu fusarium atau busuk akar. Nah, bagaimana untuk meminimalisir dari kondisi tersebut? Nah, tentu kalau kita menanam hidroponik, tentu kita perlu menjaga dari gangguan hama juga, karena sebisa mungkin kita kan nggak menyemprot ini ya pestisida kimia ya seperti itu. Nah, gunakan bibit cabai atau benih cabai yang memang unggul, tidak rentan terhadap penyakit, itu yang pertama. Terus dari segi sterilitas media dan air kita gunakan harus kita pastikan dia nggak
terkontaminasi seperti itu. Nah, untuk menghindari hama-hama kita juga dapat menggunakan ini zero trap. Kita bisa menggunakan zero trap, kita bisa pakai penarik ini penarik hormon untuk menarik ini serangga-serangga, bisa pakai eugenol seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk meminimalisir dari hama dan penyakit tersebut. Kalau bisa sih kita gunakan juga ini insect screen. Jadi bisa untuk meminimalisir dari hama tersebut seperti itu. Oke, ya. Masa belajar ya. Baik. Bapak no. Oke, baik. Tadi dari Mas Miftahul Huda ada yang ditanyakan kembali, Mas. Menurut kepada Mas Miftahul Huda, apa ada yang ditanyakan kembali? Sepertinya lupa ke mute mungkin. Baik. Untuk yang pertanyaan, jadi untuk sesi ini kita cukupkan sampai pertanyaan dari Mbak Mardiah Lestari terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti insya Allah sehabis sesi yang selanjutnya yaitu simulasi, insya Allah nanti kita akan buka sesi pertanyaan kembali. Jadi insya Allah difasilitasi dari itu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Mardiah Lestari, mau tanya Pak Yazid, biasanya kalau soal tanam-menanam ini nggak lancar aja. Terkadang ada hama penyakit yang menyerang. Kalau untuk hidroponik bagaimana? Dan bagaimana cara mengatasinya jika terserang penyakit atau hama? Kepada Mas Yazid. Oke, sebenarnya mirip ya pertanyaan dengan yang tadi, yang sebelumnya, Cahya yang tadi ya. Nah, sebenarnya mirip, kita perlu melakukan tindakan preventif dari segi bibitnya atau benihnya harus yang unggul, yang bersertifikat, yang terjamin. Itu yang pertama, agar tidak rentan terhadap penyakit seperti itu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan treatment dalam budidaya tersebut, kita harus memastikan rock wool media tanam yang kita gunakan itu steril atau bersih ya seperti itu. Nah, untuk fasilitas sebenarnya kita tidak harus untuk skala rumahan itu tidak harus menggunakan greenhouse atau insect screen, tetapi yang perlu kita lakukan adalah ini rutin untuk mengecek dari tanaman tersebut apakah ada hama atau enggak kayak gitu. Itu kita perlu lakukan identifikasi. Selain itu tadi juga sudah disebutkan untuk tindakan preventif dapat menggunakan zero trap, menggunakan hormon untuk menarik serangga-serangga tersebut seperti itu. Baik. Jadi begitu untuk Mbak Mardiah Lestari. Jadi untuk sesi pertanyaan untuk kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah nanti teman-teman akan difasilitasi lagi di sesi pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih kepada Mas Yazid Abdurrahman yang telah menyampaikan materi tentang hidroponik, tentang sistem nutrisi dan media tanam dan sebagainya. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Yazid. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu simulasi penanaman tanaman secara hidroponik yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Said. Bagaimana Mas Ahmad Said? Saya akan suara saya dengar. Ya, tes Mas. Ini suara saya kedengaran jelas atau tidak ya? Sedikit kecil Mas suaranya. Oh, gitu. Oke. Oh. Ya. Ya, terima kasih buat waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri secara personal dulu. Nama saya Ahmad Said Mahfuz, panggil aja Said. Kebetulan saya masih kuliah di UMY, Fakultas Agroteknologi UMY. Nah, masuk sesi berikutnya, di sini saya akan memperagakan cara dari semai, terus ada
menawarkan nutrisi, dan kemudian nanti untuk memindahkan ke tempatnya di sini nanti kita akan ambil contoh buat sistemnya WIC. Jadi sistem WIC itu identik seperti ini. Selain bisa pakai baskom yang berbentuk seperti ini, bisa memanfaatkan dirijen di rumah yang mungkin yang udah sisa-sisa yang udah tidak terpakai. Jadi berhidroponik itu sebenarnya tidak terlalu mahal juga kalau misalkan untuk skala rumahan. Oke, sebelumnya saya mau menerangkan dulu ada bahan-bahan yang ada di meja saya sekarang. Ini namanya rock wool. Rock wool sendiri itu terbuat dari pembakaran batuan bara, batuan kapur maupun basalt. Nah, pembakaran tersebut itu menggunakan api yang suhu yang tinggi, sekitar 1200 sampai 1600 derajat Celcius, yang kemudian batuan itu akan meleleh dan membentuk serat-serat seperti ini. Nah, kemudian di sini benih yang akan kita semai ada 3 macam. Di sini ada benih kangkung, di sini menggunakan benih pakcoy, dan yang terakhir ini ada bayam hijau. Nah, sebelum dilakukannya penyemaian, kita menyiapkan medianya terlebih dahulu, rock wool. Nah, rock wool ini nanti kita bentuk seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Untuk ukurannya itu bervariasi antara 2,5 kali 2,5 sampai 3 cm kali 3 cm. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk cara memotong-motongnya ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang ikut pelatihan ini yang udah main hidroponik, udah tahu caranya. Mungkin kita sama-sama sharing aja buat pengalamannya ya. Nah, sebelumnya kita bikin jadi dua bagian di tengah. 1, 2. Ini jangan dipotong sampai ke habis, jadi kita cuma ambil setengah aja. Tujuannya agar nanti kalau setelah dilakukan penyemaian, itu rock wool-nya nggak kemana-mana, jadi nggak geser kemana-mana. Terus sirkulasi udaranya juga lebih bagus, air nyerapnya juga lebih baik. Nah, setelah kita potong bagi 2 kayak gini jadi 3 bagian. Kemudian kita potong dulu dari bagian tengah. Nanti ini menghasilkan 18 blok. Yang pertama ini kita praktek untuk semai kangkung terlebih dahulu. Nah, untuk semai kangkung itu per blok disarankan jumlah benih yang digunakan lebih dari 3. Biasanya saya untuk semai kangkung menggunakan 5 sampai 6 lubang. Per lubangnya itu diisi satu benih saja. Nah, ini sudah jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita renggang-renggangkan, tujuannya agar saat dilakukan penyimpanan, udara dan airnya dapat masuk ke rongga-rongga ini, jadi lebih optimal. Nah, setelah itu, ini kita mau semai kangkung. Nah, di sini kita menggunakan 5 lubang per blok. Kita dari tengah, dalamnya itu bervariasi, bisa 2 cm atau 1 cm. Di sini saya dikira-kira aja mungkin 1,5 sampai 2 cm ya. Kita ambil contoh 2 blok terlebih dahulu. Nah, nanti penampakannya seperti ini. Nah, untuk benih kangkung, saya menyarankan untuk dilakukan perendaman terlebih dahulu selama kurang lebih 1-2 jam. Tujuannya apa? Tujuannya ditujukan untuk kulit benih kangkung ini kan lebih keras daripada benih yang lainnya. Jadi biar lebih lunak dan perutnya itu lebih optimal tiap benihnya, atau daya berkecambahnya lebih baik. Nah, ini langsung kita masukin aja ya. 1 lubang cukup 1 aja. Untuk posisi benihnya bebas. Kalau misalkan mau direndam dulu, nanti biasanya ada bagian yang sudah pecah atau yang berkecambah sedikit. Nah, bagian yang berkecambah itu diletakkan di bagian bawah. Tujuannya itu nanti sebagai akarnya. Jadi pertumbuhannya lebih bagus. Nah, untuk benih kangkung yang digunakan ini
saya menyarankan untuk daya ketambahnya bisa di atas 80-85%. Nah, setelah jadi seperti ini, kita simpan dulu. Kita basahi, bisa disemprot pakai sprayer bagian atasnya. Yang penting lembab aja teman-teman, tidak perlu terlalu tergenang atau segala macamnya, karena menghindari bakteri-bakteri yang tumbuh di sekitar rockwool ini. Bisa juga dengan tempatnya kita basahi saja, tipis saja. Dia cukup segini aja, yang penting dia lembab di bagian benih yang ada benihnya itu. Nah, setelah seperti ini, dianjurkan untuk disimpan dulu di tempat gelap selama kurang lebih 1 hari sampai 2 hari. Tujuannya untuk mempercepat proses pemecahan biji benih ini. Jadi lebih optimal untuk hasilnya, jadi memaksimalkan daya pertambahan. Nah, setelah disimpan selama 1 hari 2 hari di tempat gelap, kita harus ngecek terus setiap hari, setiap pagi. Ini rockwoolnya jangan sampai kering, jadi harus tetap lembab, jangan terlalu basah juga, jangan terlalu kering juga. Gitu. Ini untuk yang rockwool, yang kangkung. Nah, sekarang kita coba untuk pakcoy. Nah, untuk pakcoy, 1 blok ini hanya 1 lubang saja. Nah, tiap lubang cuma 1 benih. Tidak, kalau lebih itu nanti 1 lubang bisa tumbuh 2, ntar hasilnya jadi kurang optimal. Benih pakcoy ini ada berbagai macam. Ini varietasnya, maaf, ini merek-mereknya berbeda. Ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya biru, ada juga yang berwarna merah. Tergantung merek benih yang teman-teman gunakan. Ini 1 benih, 1 lubang saja, satu-satu. Oke. Nah. Nah, untuk benih yang sisa bisa disimpan di suhu ruangan maupun suhu sejuk atau dimasuk ke kulkas, tapi bukan bagian freezernya aja. Itu bertujuan untuk menjaga daya ketambahnya. Nah, untuk perlakuannya juga sama, tetap sama antara pakcoy dengan kangkung. Kemudian kita mencoba untuk membenih bayam. Nah, untuk bayam 1 blok tetap 1 lubang, tetapi untuk 1 lubangnya itu bervariasi isi benihnya. Bisa lebih dari 5. Tujuannya apa? Karena untuk tanaman bayam ini kan biar lebih lebat gitu. Nah, kita ambil contoh seperti ini. 3 dulu. Bisa langsung dari sumpitnya ini. Oh ya, sebelumnya untuk pembolong blok ini disarankan menggunakan, kalau nggak berbahan plastik ataupun kayu. Kenapa tidak dianjurkan untuk berbahan besi? Itu mengganggu, bisa mengkontaminasi pertumbuhan tiap benihnya, karena zat dari besi itu kan kimia ya, atau enggak tidak bagus buat pertumbuhan benih. Nah, kita seambilnya aja, misalkan dapatnya segini, langsung kita masukkan ke lubang. Jadi, kita siram seperti perlakuan sebelumnya sama. Untuk daya simpan saat
penyemaian ini bervariasi. Yang penting dilihat indikatornya sudah tumbuh daun 4 helai maupun sudah berumur sekitar 10 sampai 12 hari. Kalau biasanya saya untuk penyemaian benih ini dilakukan selama seminggu. Nah, seminggu berikutnya dimasukkan ke dalam peremajaan lalu selama seminggu. Kemudian setelah seminggu dimasukkan ke pembesaran. Untuk ukuran peralon yang digunakan saat peremajaan dan pembesaran juga berbeda. Saat peremajaan dianjurkan lebih kecil daripada saat pembesaran. Tujuannya apa? Untuk oksigen yang ada di peralon, oksigen yang ada di peralon ataupun yang sudah kita simpan di ruangan gelap saja selama 1-2 hari, melihat kondisional benihnya sudah berkembang atau belum. Contohnya seperti ini aja. Nah, kemudian di sini saya setelah melakukan penyemaian dilakukan untuk pelarutan nutrisi hidroponik. Ini nutrisi AB mix yang di dalam satu bungkus ini ada larutan A dan larutan B. Ini untuk wadahnya dipisahkan teman-teman. Nah, dalam satu bungkus ini terdapat 2 jenis, stok A dan stok B. Semuanya kita larutkan di dalam air baku di sebelah sini. Nah, untuk air baku yang digunakan itu ada standar ppm-nya juga, teman-teman. Untuk standar air baku yang digunakan itu di bawah 100 ppm. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau di atas 100 ppm itu airnya itu identik dengan asam. Dan nanti bisa kalau udah diaplikasikan ke tanaman bisa berpengaruh untuk pertumbuhan. Terus biasanya nanti di aliran airnya itu tumbuh lumut atau sedimentasi yang tidak kita inginkan. Nah, untuk pelarutannya sendiri ada beberapa cara. Ada yang satu segini kita masukkan terlebih dahulu baru kita beri air. Ada yang diberi air dulu sekitar 400 ml baru dimasukkan stoknya, lalu kita larutin. Tapi di sini saya biasanya melarutkan dengan cara dimasukkan terlebih dahulu. Nah, untuk satu AB mix ini untuk 1 liter, kapasitas 1 liter. Nah, ini yang tadi dijelaskan di sesi sebelumnya, ini ada mikro A. Kita masukkan dulu. Untuk melarutkannya, jangan langsung dikasih air 1 liter. Paling tidak setengahnya terlebih dahulu baru kita larutkan, baru kita tambahkan kurangnya berapa. Nah, ini air baku yang digunakan. Sebelumnya yang tadi saya bilang, kita cek dulu kadar ppm-nya. Nah, di sini 137. Nah, untuk air di lingkungan sini memang tergolong masam atau ppm-nya itu di atas 100. Nah, kita harus turunkan dulu dengan menggunakan pH meter, pH up dan pH down, atau kita saring terlebih dahulu saat nanti pengaplikasiannya di tanaman. Ini kita berikan sebanyak 500 ml. Nah, ini. Oke. Kita aduk sampai tidak ada genangan di bagian bawah, endapan di bagian bawah, tercampur semua. Jika sudah tidak ada, baru kita masukkan mikro A.
dirasa sudah sedikit larut, lalu kita masukkan mikro A-nya. Kita aduk sampai sudah sampai tercampur rata semua ya. Sudah jadi seperti ini masih setengah liter. Kita masukkan di botol untuk larutan A. Kita masukkan secara perlahan. Kita tambahkan lagi 500 ml air. Sisa-sisa dari yang pertama harus kita aduk lagi. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal di dalamnya. Sudah, kita tuangkan kembali sampai semuanya tertuang ke dalam botol. Nah, untuk AB mix yang kita gunakan sekarang ini diperuntukkan untuk AB mix sayuran daun. Bangsanya yang tadi kita sudah semai ada kangkung, pakcoy, bayam, terus lada, sawi, pokoknya sayuran daun. Nah, jika sudah, ini bisa disimpan di suhu ruangan, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Sebelum kita simpan, kita jadikan satu terlebih dahulu. Untuk stok A-nya sudah jadi, teman-teman. Ini bisa digunakan saat 1 hari setelah pelarutan. Berarti besok baru bisa digunakan. Nah, untuk larutan B, perlakuannya tetap sama yang larutan A. Kita masukkan semua. Nah, ini mikro B-nya yang akan kita larutkan ya. Ini juga sama teman-teman. Kita beri air hingga 500 ml terlebih dahulu. Nah, kita larutkan sama seperti yang sebelumnya, hingga tidak ada endapan di bagian bawah.
Kita aduk sampai tidak ada endapannya di bawah. Bila sudah larut, kita tuangkan kembali ke botol untuk larutan V-nya. Di dalam botol ini baru berukuran 500 ml ya. Kita tambahkan lagi 500 ml air. Jika di sisa yang tadi masih ada endapan, kita tetap harus dilarutkan kembali hingga tidak ada sisa-sisa endapan di bagian bawah. Tujuannya apa? Untuk daya serap ke akar tanamannya bisa lebih optimal dan pertumbuhannya bisa lebih optimal. Kita aduk-aduk lagi sampai jadi satu dengan yang sebelumnya. Nah, larutan AB mixnya sudah kita dapatkan untuk larutan A dan larutan B. Ini disimpan seperti yang tadi saya katakan, ini disimpan di suhu ruangan saja, yang penting tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, untuk estimasi biayanya semuanya untuk menggunakan starter kit ini sistemnya WIC ya teman-teman. Itu kisaran di harga 150.000 atau 170.000 untuk semuanya yang tadi sudah kita sama-sama praktekkan. Nah, tapi untuk biaya hanya menggunakan satu baskom ini, jika teman-teman nyari di luaran sendiri itu range harganya itu antara 50.000 hingga 70.000. Untuk jika teman-teman ingin menghemat biaya lagi, bisa memanfaatkan baskom yang ada di rumah maupun bekas diligen yang ada di rumah. Yang penting terdapat metode, tumbuh, sama penyangganya di sini. Kalau di sini saya menggunakan tatakan plastik saja. Bisa menggunakan styrofoam maupun yang lainnya juga bisa. Yang penting untuk menyangga metodenya. Nah, kemudian kita akan beralih ke sistem DFT yang ada di depan, sama sistem Dutch bucket yang kebetulan di rumah saya sedang menanam cabai. Untuk DFT-nya sendiri sedang ada tanaman bayam. Nah, untuk sistem DFT-nya ini seperti ini teman-teman. Ini yang dinamakan
air bak penampungnya seperti ini. Ini untuk inputnya dan ini untuk outputnya. Di dalamnya bisa dilihat seperti ini, di dalamnya menggunakan pompa air, aerator, dan semacamnya. Nah, untuk di sini sendiri saya menggunakan ukuran peralon ukuran 2 inch. Biasanya di sini itu bagian permajaan. Kalau untuk pembesaran bagusnya di atas 2,5 inch karena daya simpan oksigen yang ada di dalamnya ini lebih banyak dan bagus untuk sayuran. Nah, kemudian yang ada di sana itu ada contoh Dutch bucket yang tadi sudah dijelaskan. Sistemnya seperti ini. Di sini saya menggunakan hydroton dan aliran air seperti ini, teman-teman. Nah, untuk aliran airnya sendiri ini disarankan jangan langsung terkena batang, tapi sekitar 1 cm maupun 2 cm di samping tanaman. Kebetulan untuk tanaman cabai ini baru berumur kurang lebih 1 bulan, teman-teman. Nah, kemudian kita praktek bagaimana sih caranya panen untuk bayam atau sayuran-sayuran yang lainnya. Untuk sayuran yang tadi kita semai itu kan ada kangkung, pakcoy, maupun bayam. Nah, untuk kangkung itu bisa dilakukan dengan potong batang. Kemudian di sini adanya bayam ya. Anggap saja ini kita contohkan kangkung. Kita potong bagian sini. Itu bisa dilakukan sebanyak 3 kali sampai 5 kali masa panen. Nah, untuk bayam sendiri biasanya saya melakukan langsung cabut, teman-teman. Nah, untuk panennya sendiri tinggal langsung dicabut seperti ini biasanya. Nah, untuk kriteria panennya itu bisa dilihat dari ukuran. Kalau saya biasanya di atas 30 cm udah saya panen. Ataupun lama pertumbuhannya seperti yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, untuk tanaman bayam itu kurang dari 1 bulan. Bayam, kangkung itu kurang dari 1 bulan, tapi untuk pakcoy itu rata-rata biasanya saya panen itu di umur 35 sampai 40. Nah, untuk panennya hanya seperti itu, teman-teman. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada lebih, itu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Terima kasih kepada Mas Ahmad Faik yang telah mensimulasikan teknik penanaman dengan cara hidroponik. Nah, untuk sesi yang selanjutnya yaitu tanya jawab part 2. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Untuk pertanyaan yang tadi disampaikan di pertama namun belum bisa dijawab, insya Allah sudah dijawab oleh Pak Yazid Abdurrahman di kolom chat. Silakan bisa di. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada dari Mas Umar Said, ingin bertanya. Mohon izin bertanya Mas dari Umar Said, apakah takaran ppm nutrisi hidroponik pemberiannya harus bertahap atau sekaligus ya? Monggo bisa dijawab dari Mas Yazid atau Mas Faik, monggo. Ya, mencoba untuk menjawab. Untuk pemberian ppm untuk tiap tanaman ada periodenya. Untuk sebagai contoh seperti ini, misalkan tanaman pakcoy, kita tanam tanaman pakcoy untuk minggu pertama dan minggu keempat itu berbeda takarannya. Untuk minggu pertama biasanya saya hanya menggunakan sekitar 300 sampai 400 ppm saja. Dan tiap minggunya itu bertambah 100 sampai 200 ppm. Begitu. Tujuannya kenapa? Pada saat permajaan dan pembesaran itu kebutuhan ppm tiap tanaman itu berbeda-beda. Semakin tua umur tanaman, dia itu semakin membutuhkan kadar ppm yang lebih banyak untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, mungkin dari Mas Yazid bisa menambahkan atau bagaimana? Cukup jawabannya.
Oh, baik. Apakah ada yang ingin bertanya kembali, teman-teman? Untuk sesi ini kita buka 3 pertanyaan, jadi masih ada 2 slot untuk pertanyaan yang ingin diajukan. Monggo dari peserta jika ada yang ditanyakan. Bagaimana dari peserta pelatihan? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada trainer dan Pak Yazid Abdurrahman selaku pemateri? Mungkin jika tidak ada yang... Oh, ini ada dari Mas Ihsan Bahtiar. Mohon izin bertanya lagi, untuk tanaman yang tadi dicontohkan bisa dipindah ke media tanam yang menggunakan paralon tadi di usia berapa ya, Kak? Monggo bisa dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk tanaman yang bisa buat dipindah ke peralon itu pada umur 10 sampai 12 hari atau daunnya sudah terdapat 4. Berarti dari indikator tersebut kita bisa menyimpulkan tanaman ini sudah bisa menerima jumlah nutrisi yang cukup untuk tanaman tersebut. Gitu, Mas. Nah, terima kasih, Mas. Baik. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kuis. Jadi untuk sesi kuis ini, insya Allah kita akan memberikan hadiah bagi peringkat 1, 2, dan 3, yaitu berupa saldo GoPay atau OVO sebesar untuk peringkat pertama yaitu 50.000, peringkat kedua 30.000, dan peringkat yang ketiga 20.000. Oh, maaf. Jadi untuk sesi peringkat yang pertama 100.000, sesi yang peringkat kedua 75.000, dan peringkat ketiga yaitu 50.000. Baik, untuk sesi quiz bisa dimulai. Kepada yang bertanggung jawab, silakan untuk mengkondisikan. Tes. Apakah suara saya terakses? Masuk. Di sini saya akan memandu teman-teman rekan-rekan semua untuk bagaimana kita untuk memasuki kuis yang akan kita lakukan. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Baik. Apakah sudah terakses? Sudah. Akses, Mas. Jadi di sini pertama-tama rekan-rekan semua bisa menggunakan handphonenya ya yang di rumah, handphone atau langsung menggunakan laptopnya. Pertama untuk membuka browser ya, atau saya akan bagikan link di WhatsApp dan kolom chat berikut.
Ya, silahkan itu di kolom chat sudah saya kirim link. Jadi rekan-rekan tinggal mengklik link tersebut dan memasukkan kode yang ada yang saya share screen ini. Sebelumnya mohon maaf kendala teknis. Soalnya belum masuk semua. Baru beberapa peserta ya. Bisa menggunakan link yang terbaru rekan-rekan semua untuk masuk ke dalam quiz games ini. Jadi nanti saat di akhir games akan langsung terlihat siapa pemenang pertama, siapa pemenang kedua, dan pemenang ketiga, serta perolehan poinnya. Baru 2 orang yang join, Raymond David dan Mas Iksan Bahtiar. Monggo yang lain bisa langsung tinggal mengklik link yang saya share di kolom komentar atau chat. Gimana teman-teman? Apakah sudah pada masuk? Silakan dari peserta diklat untuk ikuti kuis ini. Insya Allah akan bermanfaat dan mendapatkan sedikit reward dari kamu. Silakan yang belum masuk untuk masuk dengan mengklik link yang sudah disediakan di kolom chat, memasukkan nama untuk memulai dari kuis ini. Monggo peserta diklat. Baru 2 orang ini yang join. Bagaimana teman-teman? Apakah
ada kendala untuk memasuki quiz games ini? Jika sudah, saya akan memulainya ya, teman-teman. Dimulai dari sekarang. Kalau teman-teman salah memasuki link ya, baik, kita coba untuk link baru sekali lagi ya teman-teman. Punya terkendala link dari Quizzes ini. Monggo kesempatan terakhir di link terbaru ini, silahkan teman-teman. Sudah 6 orang, 7 orang. Yuk, monggo, monggo. Dua 12 orang. Apakah masih ada yang mau join? Baik, saya tunggu untuk beberapa saat agar teman-teman bisa join dulu. Baik, saya akan mulai saja jika tidak ada yang bergabung lagi. Saya mulai. 1, 2, 3.
Kurang 4 peserta, 3 peserta lagi. 2 peserta lagi. Kita tunggu dulu 2 peserta lagi yang belum menyelesaikan kuis. Satu peserta lagi. Kemungkinan satu soal lagi untuk peserta terakhir.
terakhir untuk kuis bisa saya akhiri. Pemenang akan muncul. Monggo Mas Wawan sebagai moderator bisa saya kembalikan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada Mas Rashid. Jadi untuk pemenang yang pertama yaitu Mbak Cahya, yang kedua Mbak Canggih Wigati, dan yang ketiga ada Setiaka. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk hadiahnya. Baik, sampailah kita kepada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan pemateri kita yang telah mengisi materi pada pelatihan kali ini. Terima kasih juga kepada Mas Faik yang telah menjadi trainer pada pelatihan ini juga. Dan terima kasih saya ucapkan kepada peserta diklat yang telah mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Saya Setiawan Wibisono mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja dalam acara kali ini. Akhir kata, sebelum penutupan kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Monggo boleh untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Baik, kepada peserta diklat, peserta pelatihan, dimohon untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu untuk kebutuhan dokumentasi. Monggo yang belum, silakan yang belum kepada peserta diklat untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu karena ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, akan saya mulai ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita sesi formal terlebih dahulu. Bagaimana Mas Rashid? Sudah siap? Monggo, siap Mas. Siap. Baik, untuk yang pertama, untuk yang slide pertama, bisa senyum formal terlebih dahulu. Saya pandu, 1, 2, 3. Sudah Mas Rashid? Sudah Mas. Baik, untuk yang bagian kedua, senyum terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, sekarang untuk gaya bebas. Silakan untuk mengekspresikan dirinya. 1, 2, 3. Baik, untuk yang bagian kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta diklat. Baik, sampailah kita ke penghujung acara. Sekali lagi saya ulangi, terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Yazid Abdurrahman, yang telah menyampaikan materi pada pelatihan pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Ahmad Faik, yang telah menjadi trainer yang membersamai kita pada pelatihan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan pada pagi hari ini.
Saya Stian Wibisono selaku moderator mewakili panitia memohonkan maaf atas segala kesalahan yang ada pada pelatihan kali ini dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua di sini. Sekian dari kami selaku panitia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi dan sebagainya insya Allah akan di-share di